pikiran plus hilang. Ini yang kemudian perlu kita waspadai. Meskipun satu sisi kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita semua karena kita sudah melalui 1 bulan Ramadan yang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibina dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita jaga betul, ayo kebaikan ini, kebiasaan berbuat baik ini lestarikan dan kemudian kita jaga untuk bulan-bulan ke depan yang kita berharap akan berjumpa bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Hal ini kemudian kita teringat kepada petuah atau kalam dari para ulama, awiduhum, biasakanlah mereka, fa innal khaira adah, karena kebaikan ini akan pudar kalau kemudian tidak menjadi sebuah kebiasaan atau adat. Kebiasaan ini sudah kita bina 1 bulan, ayo kita jadikan ini menjadi adat kebiasaan kita. Sehingga menjadi jati diri kita, orang-orang yang mendapatkan berkah Ramadan. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, ada yang mengatakan kita kembali kepada fitri, kita kembali kepada orang anak yang baru lahir, jasad batin kita bersih, karena man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas itu akan terhapus dosa-dosa kita. Asal kita melakukan itu dengan keimanan dan ikhtisaban, kerelaan, sukacita dan seterusnya. Yang insya Allah kemarin sudah kita lakukan. Monggo, terutama anak-anak yang masih aktif di pondok, para santri-santri Bahrul Ulum. Kemarin kegiatan ngaji begitu aktif, tadarus begitu aktif. Kita lestarikan ini untuk bulan-bulan yang akan datang. Dalam pembelajaran di pesantren, di sekolah, di madrasah, kita biasakan dengan nuansa kebaikan yang sudah kita bina, yang sudah kita rawat selama 1 bulan Ramadan penuh. Ngapunten kepada para santri-santri, terima kasih acara ini bisa terlaksana. Tentu ada kekurangan seperti apa yang disampaikan oleh Gus Sifa. Tentu ada kekurangan seperti apa yang disampaikan oleh pembina-pembina yang lainnya. Tetapi ini adalah sebuah prestasi yang besar. Ini adalah sebuah pembelajaran yang besar, yang tidak didapatkan di madrasah, karena jenengan-jenengan semua langsung terjun ke masyarakat. Kepada Bapak Kepala Desa, matur suwun, karena santri-santri ini dibina, dikawal sehingga bisa berhubungan dengan masyarakat meskipun masih tahap belajar. Dalam proses acara ini tentu ada hal yang baik yang bisa dipanen. Tentu ada hikmah yang bisa diambil. Panjenengan semua hadir di acara ini, saya yakin betul ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara ini ada sholawat yang sudah dilantunkan tadi, ada doa dan zikir yang tadi sudah dilantunkan di tahlil. Maka keyakinan ini semakin kuat bahwa insya Allah acara ini mendapatkan berkah, manfaat, syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang membuat acara ini sekaligus panjenengan yang hadir sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka thariqan yatamis bihi ilman sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Sinten sing melampah datang sebuah tujuan yang di sana ada ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita semua menuju surganya. Acara ini penuh sekali dengan keilmuan. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala insya Allah
Insya Allah dengan lantunan salawat, insya Allah keberkahan ini berlimpah dan keberkahan ini ada di acara ini khususnya kepada panjenengan semuanya, kita semuanya yang hadir. Sehingga apa yang diharapkan oleh pesantren Bahrul Ulum melalui alumninya, apa yang diharapkan oleh pesantren Bahrul Ulum melalui santrinya, bisa melakukan getok tular terhadap keilmuan, bisa melakukan gerakan apa yang sudah dilakukan oleh para masyayikh melalui halal bihalal. Mumpung tasih riyadin kawula pribadi ngaturaken minal aizin wal faizin, takabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Ngapunten ingkang kathah menawi wonten kelepatan, mumpung tasih riyadin. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang dulu dalam riwayatnya, dalam kesejarahannya berawal dari tambak beras. Beliau yang mengusung dan mengistilahkan adalah beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah. Insya Allah nek mboten kelintu diawali di tahun 51. Istilah halal bihalal, istilah riyadin sakderenge wonten kuwatah istilah. Ten Jombang wonten istilah balalan. Setiap riyadin salam-salaman, saling memaafkan, saling silaturahmi, orang-orang menyebut dengan istilah balalan. Dilalah kok mau dilalah, dilalah mawon. Insya Allah di tahun 50-an, dilalah mawon. Beliau Presiden Republik Indonesia Pak Karno yang sedang mengalami pergolakan dinamika politik yang berkembang berbeda dan seterusnya, kemudian ingin menyatukan semua komponen yang ada dalam sebuah acara, tapi judulnya bingung. Dikai judul apa? Dikai silaturahmi iku wis biasa, dikai saling kunjung iku wis biasa. Maka kemudian beliau memohon, meminta kepada Kiai Wahab untuk membuat sebuah istilah yang bisa menjadikan semua elemen ini saling memaafkan dan bersatu padu membangun negara dan bangsa. Sak cek sak nyek Mbah Wahab langsung menyebut nama halal bihalal. Mbah Wahab langsung menyebut istilah halal bihalal. Dan itu tidak ada istilah dimanapun kecuali di Indonesia. Begitu diusuli oleh Mbah Wahab dengan istilah halal bihalal, beliau Bung Karno langsung gembira dan langsung sepakat itu dipakai untuk menjadi sebuah acara, merangkum semua elemen yang ada, merangkul semua elemen yang ada untuk saling memaafkan, saling bersatu padu, searah, sevisi membangun negeri. Dan itu dilakukan di istana. Tapi kemudian Kiai Wahab pulang ke Tambak Beras. Kiai-kiai yang lain mendengar ada istilah halal bihalal. Kiai-kiai yang lain jenenge kiai, pinter maca kitab, paham maca kitab. Kemudian kiai-kiai kumpul melakukan satu acara bahsul masail. Istilah halal bihalal dibahas di Masjid Kauman Lor Jombang. Di Masjid Kauman dibahas istilah halal bihalal oleh para masyayikh, termasuk Kiai Bisri, adiknya Kiai Wahab sendiri. Dibahas tuntas, dibuka referensi kitab-kitab, istilah halal bihalal tidak ketemu. Yang kemudian hasil Basul Masail mengatakan ini tidak ada rujukannya. Halal bihalal ini tidak ada rujukannya di kitab-kitab. Yang ada adalah tahniah, ucapan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian para masyayikh ini sowan kepada Mbah Yai Wahab, menyodorkan referensi yang ada, tidak ada istilah halal bihalal di kitab, dan menyampaikan kepada Mbah Yai Wahab bahwa Basul Masail memutuskan istilah halal bihalal tidak bisa dipakai karena tidak ada rujukan. Apa kata Kiai Wahab?
wis jarno ae. Karena ini adalah istilah kita. Substansinya adalah menyatukan semua elemen yang ada. Apa yang kemudian dialami oleh para masyayikh, menyepakati apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Yai Wahab. Karena ada satu tujuan yang sangat besar sekali, sekaligus tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi syariat. Seketika halal bihalal bergelora ke daerah-daerah. Apa yang sudah dilakukan oleh para masyayikh amat sangat sulit sekali ditiru. Substansinya kena, tidak perlu label, tetapi substansinya kena. Halal bihalal menjadi istilah yang abadi. Halal bihalal menjadi istilah yang berkembang pesat di semua elemen yang ada. Bahkan di birokrasi, di pesantren, dimanapun halal bihalal menjadi istilah yang paten. Dan itu adalah istilah kita. Halal bihalal yang intinya adalah kita merayakan Idul Fitri dengan lapang dada. Mengubur semua kesalahan, memaafkan semua kesalahan yang ada. Bahkan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu saat hari Lebaran, saat Idul Fitri, mau meminta maaf kepada sahabatnya yang namanya Salman Al-Farisi. Tetapi izin, mau minta maaf, izin. Kemudian Kanjeng Nabi tahu, kemudian Kanjeng Nabi menggandeng sahabatnya dan mempertemukan dengan Salman Al-Farisi untuk saling berjabat berangkulan, saling memaafkan di Idul Fitri. Pun klik bahwa salaman, saling memaafkan sudah dilakukan dan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian diteruskan oleh para masyayikh, yang hari ini kita teruskan sebagai santri-santri para masyayikh. Maka kemudian kepada santri-santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang hari ini masih aktif, tidak perlu kemudian gupuh, tidak perlu kemudian terkaget-kaget dengan perubahan zaman. Apa yang terjadi malam ini tidak perlu dirisaukan, dinamika ini terus terjadi. Tadi Gusdullah sudah pengumuman dari wakil ketua abadi, karena domisili beliau ada di Jombang hari ini, maka pamitan. Wala tajza' li hadisatil layali, tidak usah kaget dengan perubahan dan dinamika. Pamali hawadis itu ya baqa'u, karena perubahan-perubahan itu terus terjadi. Dan perubahan-perubahan ini enggak akan langgeng. Sopo ngerti Gusdullah satu ketika nanti akan manggon maneh nang Mojokerto. Sinten sing ngertos? Pamali hawadis itu ya baqa'u, enggak akan abadi. Perubahan-perubahan ini terus terjadi. Maka pesan saya kepada para santri yang masih aktif hari ini, gak usah kupuh ndelok donya. Fungsi sampean, tugas sampean hari ini belajar dan belajar. Fungsi sampean, tugas sampean hari ini adalah ngaji dan ngaji. Meneruskan apa yang sudah digelorakan oleh para masyayikh. Meneruskan apa yang sudah digelontorkan oleh masyayikh. Ilmu-ilmu masyayikh, ambil semuanya. Ambil semuanya untuk apa? Persiapan masa-masa yang akan datang. Karena esok hari sampean-sampean yang akan ada di sana. Sampean-sampean yang akan memimpin. Sampean-sampean semua yang akan ada di garis depan. Hari ini kami-kami yang ada di garis depan. Besok sampean-sampean yang hari ini masih mondok dan aktif yang menjadi panitia halal bihalal adalah orang-orang yang akan ada di zamannya. Subhanul yaum rijalul ghad, pepatah itu sudah masyhur. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ambil semua ilmu yang ada di pesantren.
Ambil semua ilmu daripada kiai-kiai panjenengan semua. Doa-doanya, hizib-hizibnya, auratnya, gerakannya, metodologinya, dakwahnya, sama ambil semuanya untuk persiapan yang akan datang, masa-masa yang akan datang. Tidak perlu lagi dirisaukan dinamika zaman. Ngapunten, HP sakniki, HP niki Bu, sakniki tasih nutul-nutul. Perkembangan teknologi hari ini sudah nggak bisa didepak lagi, nggak bisa diprediksi lagi, sangat cepat. Insya Allah hari ini di belahan dunia lain sudah tidak memencet seperti kita sedang mengirimkan WA, tapi sudah memakai teknologi yang lain. Hari ini di daerah lain mobil sudah tanpa sopir. Hari ini di dunia yang lain, daerah-daerah mana yang nggak bisa dijangkau, bahkan planet yang seakan-akan mustahil hari ini bisa disinggahi. Maka panjenengan semuanya, santri-santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, perkuat keilmuan sampean, perkuat keilmuan agama sampean. Apa yang ada di pesantren, insya Allah baru sekian persen yang sampean ambil. Begitu banyak para masyayikh dengan ilmu-ilmunya yang belum sampean ambil. Sama minta semuanya, sama ambil semuanya. Sekali lagi, untuk apa? Untuk masa-masa yang akan datang. Apa yang terjadi hari ini adalah tantangan sampean-sampean semuanya. Apa yang terjadi hari ini dari sisi lain adalah godaan-godaan yang menuju kegagalan-kegagalan kesampaian. Sadar bahwa hari ini adalah masa belajar. Sadar bahwa hari ini adalah masa-masa sampean untuk mengaji. Tidak ada yang lain kecuali meneruskan, melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh para muassis Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang hari ini sudah generasi ke-8. Hari ini yang ada di Bahrul Ulum itu sudah generasi ke-8. Yang memegang Bahrul Ulum termasuk Gus Sifa itu adalah generasi ke-6. Putra dari Gus Sifa generasi ke-7. Cucunya generasi ke-8. Karena Gus Sifa ini sudah jadi mbah, kakaknya sudah punya cucu, itu sudah generasi ke-8. Hanya rahmat ma'unah Allah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya fadl Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan agar terus kita dapatkan. Karena panjenengan semua betah di pesantren, itu adalah fadl dari Allah. Banyak anak-anak yang mondok tetapi dilalah wonten godaan, dilalah fadholim breset, akhirnya nggih boten betah. 1 tahun, 2 tahun, akhirnya pindah boyong dan seterusnya. 1 hari, 2 hari, akhirnya boyong. Nggih ngoten niku ten tambak beras wonten. Ngapunten, hanya sekedar informasi mawon. Datang tambak beras setiap tahun itu, setiap tahun ketika pendaftaran santri baru. Nanti 3 bulan ke depan itu sudah kalong, susut, sudo, 1-2 kelas. Bisa jadi 100 anak, 100 santri, bisa jadi 200 santri. Yang kemudian pindah atau enggak kerasan. Maka berbahagialah sampean-sampean yang sampai hari ini masih ada di pesantren. Karena fadl Allah ada di dada sampean. Fadl Allah ada di diri sampean. Allah insya Allah akan memudahkan mayuridillah yufaqihu fiddin. Siapapun yang memang mau melaksanakan apa yang sudah digariskan dan itu ada di garis ibadah, di garis keilmuan, insya Allah akan dipermudah. Kita yakin bahwa masyayikh selalu mendoakan kita. Kita yakin para masyayikh terus mengawal kita. Maka yakinlah
akan keberkahan, yakinlah akan kemanfaatan. Ngapunten kepada orang tua wali santri, kula namung nyuwun ridho restu panjenengan dengan doa-doa panjenengan agar kita bisa berangkulan berjabat tangan. Enggak mungkin hanya pengasuh-pengasuh pesantren yang berdoa sementara panjenengan boten. Enggak mungkin panjenengan hanya berdoa pengasuhnya boten. Maka panjenengan nggih donga, pengasuh nggih donga, santrine nggih ngoten sami. Arek-arek pondok sing aktif ya kudu donga. 3 unsur ini menjadi satu kesatuan. Saling berdoa, insya Allah keberhasilan akan tercapai. Ini yang kemudian disampaikan oleh para masyayikh ketika anak-anak menjelang akhir tahun melanjutkan ke pesantren lain atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Pesan-pesan ini terus disampaikan oleh para masyayikh. Ojo lali embek masyayikh donga. Ojo lali hubunganmu mbek masyayikh. Ojo lali hubunganmu mbek pesantren. Sehingga alaqah batiniyah, alaqah rohaniyah santri dengan para muasisnya, dengan para masyayikhnya tidak bisa diabaikan. Bagaimana kemudian caranya? Persis seperti apa yang tadi sudah dilakukan. Kirim doa, tawasul, tahlil. Maka acara ini Lailatul Sholawat sekaligus HBH atau halal bihalal Ikabu Mojokerto atau Erda Hizbu Hisma nggih Mojokerto